kita buat kelas lagi, kelas magister lah. Di sini untuk mendefinisikan kelas magister itu sebagai turunan dari kelas mahasiswa. Ini kita definite lalu nama jurusan. Kalau ini magister kita buat tesis. Jika sudah kita buat super kurung nama sama jurusan lagi, nama jurusan. Agar untuk memanggil konstruktor kelas mahasiswa, sini kita buat self-nya tesis. Ini tesis juga ya, tesis. Di sini kita menambahkan atribut baru khusus magister. Selanjutnya kita deskripsi kurung self. Habis itu kita return magister ke kurung kurawal self.
kita membuat di sini kita tuh membuat objek S1 dari kelas sarjana dengan nama Ayu dan jurusan teknik informatika, serta judul skripsinya yaitu sistem smart parking. Sini kita buat yang magisternya, kita buat S2 magister. Di sini kita namain Doni aja, Doni. Lalu dari jurusan Ilkom, ilmu komputer. Lalu judul tesis dia ini ya, pembelajaran mesin dalam mendeteksi wajah. Ya, ini contoh aja ya. Nah, ini kita udah membuat S2 dari kelas magister dengan nama Doni dari jurusan ilmu komputer, dan judul tesisnya yaitu pembelajaran mesin dalam mendeteksi wajah. Di sini kita print agar mencetaknya, kita print, lalu kurung S1 contoh titik deskripsi tadi yang di atas. Lalu kita buat yang print keduanya, print kurung S2 titik deskripsi. Nah, ini tuh untuk mencetak hasil metode deskripsi masing-masing objek nih. Untuk menunjukkan pewarisan dari metode dari kelas induk atau parents. Jika sudah, kita simpan dulu untuk mencoba melihat runningnya. Simpan
jurusan Teknik Informatika. Lalu Magister Doni dari jurusan Ilmu Komputer mengerjakan tesis tentang pembelajaran mesin dalam mendeteksi wajah. Dia sudah mencetaknya. Di sini kita sudah mengerjakan yang OOP dan inheritance. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang exception. Jadi kita buat kelas lagi, kelas mahasiswa kita untuk mendeskripsikan mahasiswa. Lalu div init kita buat self-nya, self titik nama ya, ini nama. Jika sudah, kita bisa try untuk memulai blok pengecekan error atau exception handling tadi dengan try untuk memvalidasi nilai umurnya. Lalu kita isi self titik umur di enter umur. Ini untuk mencoba mengubah umur menjadi tipe integer. Jika gagal, misalkan inputnya 20 nih, tulisannya bukan angka gitu, akan memicu value error, dia akan error. Jadi kita buat if self titik umur kita buat price-nya. Isi umur harus lebih dari 0. Jika berhasil dikonversi ke integer, program akan memeriksa apakah umur lebih besar dari 0. Jika tidak, dia akan value error dan akan dilempar pesan khususnya. Kita bikin lagi ya. Ini kita add value error
validasi negatif, lalu lempar ulang dengan pesan error yang seragam. Lalu kita buat metode info ukur. Ini kita buat dia. Ini kita buat dev, lalu ini kita buat dev info seak kurung. Nah, sini kita return kita isi mahasiswa, kita panggil self tik namanya, nama, lalu berumur, besar titik umur, tahun. Nah, metode ini tuh akan memberikan string deskriptif tentang mahasiswa. Selanjutnya kita akan mendata mahasiswa. Kita buat ini data mahasiswa ini kita namain nama saja, misal Dewi, lalu umurnya 19 tahun, kita koma, lalu ini kita lagi misal namanya gini, ya koma. Di sini ini yang valid, ini yang tidak validnya ya, kita buat coba 20. Nah, ini list berisi tuple yang mewakili data mahasiswa, nama atau umur. Nah, umur 19 ini nih bisa di konversi ke INT yang umurnya, sedangkan yang 20 itu tidak bisa dikonversi ke INT. Selanjutnya kita akan penanganan errornya, yaitu for name, nama aja, nama, umur, in data,
mahasiswa. Kita try. Kita isi mahasiswa, lalu kita isi mahasiswa itu kita isi MHS itu mahasiswa, turun namanya dan umur, lalu kita print. Kita print mahasiswa info. Untuk membuat objek mahasiswa dan mencetak informasinya, bila umurnya invalid akan dilempar ke value error. Ini udah lupa. Ini kita accept. Error sini kita print error, ada data mahasiswa. Ini kita bikin kurung kurawal nama titik nama titik 2, bukan kurung kurawal lagi. Nah, di sini tuh untuk menangkap dan menampilkan pesan error jika proses instansi mahasiswanya gagal. Nah, ini itu adalah penjelasan OOP dan inherence serta exception handling. Sini kita coba. Nah, ini udah coba ya. Ini contoh errornya bagian ini karena dia tidak berupa angka bilangan positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan tentang parking simulator, yaitu di sini di lab session 6 itu kita menambahkan subclass 2 wheeled dan 4 wheeled untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 yang diturunkan dari superclass vehicle pada kelas parking lot. Atribut parking purpose ditambahkan untuk menentukan jenis kendaraan roda 2 atau roda 4 yang diperbolehkan pada setiap slot parking. Nah, sistem juga dilengkapi dengan mekanisme penanganan kesalahan termasuk validasi input, pengguna
saat menambahkan kendaraan, penolakan kendaraan jika slot penuh, notifikasi ketika kendaraan tidak ditemukan saat proses keluar parkir, serta pengecekan kesesuaian jenis kendaraan dengan slot parkir yang tersedia. Nah, vehicle ini itu merepresentasikan kendaraan umum atau superclass. Plat nomor atau lisen plate itu jenis kendaraan vehicle type. Waktu masuknya itu entry time dicatat otomatis saat kendaraan dibuat. Waktu keluar masih non saat masuk. Selanjutnya itu dev exit, itu menandai waktu kendaraan keluar dari parkiran. Lalu STR itu untuk mengembalikan string yang menggambarkan data kendaraan. Di sini kelas 2 dan 4 itu untuk menetapkan vehicle type sebagai motor atau mobil. Selanjutnya di sini ada parking lot, yaitu untuk menyimpan data slot parking, alokasi kendaraan dan validasinya. Di sini ada dev init self purpose, itu kendaraan yang boleh parkir, itu jenis kendaraan yang boleh parkirnya. Selanjutnya validasi license plate itu untuk cek apakah sebuah plat itu sesuai dengan format atau tidak. Misalkan BE 1234 CB gitu, itu validnya. Selanjutnya tuh validate vehicle type, itu untuk cek apakah input jenis kendaraan valid. Selanjutnya ADD slot ini itu untuk menambahkan slot parking baru. Slot disimpan di directory self.sort dan self.purpose. Selanjutnya dev park vehicle itu untuk proses parkir kendaraan, untuk validasi input, cek apakah kendaraan sudah terparking, dan cari slot kosong yang cocok buat objek kendaraan to wheel atau four wheel. Simpan kendaraan ke slotnya. Selanjutnya yaitu remove vehicle, itu proses mengeluarkan kendaraan dari slot berdasarkan platnya. Bisa cek apakah plat ditemukan, tandai waktu keluar, kosongkan slot. Selanjutnya itu ada dev show status, yaitu untuk tampilkan semua slot dan statusnya, ya, terisi atau kosong. Nah, ini kode mainnya, dari dev main sampai parking lot ini itu untuk membuat instance dari parking lot yang menjadi pusat pengelolaan semua logika parkir. Nah, penambah slot parking kendaraan, mengeluarkan kendaraan dan melihat statusnya.
Selanjutnya ini ada menu sistem smart parkingnya. Di sini dari if size 1 sampai E ini itu dia input slot, input jenis slot motor atau mobil dan jumlah slot yang ingin ditambahkan. Validasi agar jumlah adalah angka atau is digit. Untuk menangani error jika jenis salah satu jumlah tidak valid dengan try except. Nah, yang kedua ini untuk meminta input jenis kendaraan dan plat nomor, itu meneruskan ke fungsi park vehicle milik parking lot dan akan menampilkan pesan berhasil parking atau error jika slot penuh atau plat tidak valid. Yang ketiga ini untuk keluarkan kendaraan, itu meminta plat nomor kendaraan yang keluar dari parking untuk meneruskan fungsi ke remove vehicle dan akan mengeluarkan kendaraan dan menampilkan waktu keluar atau pesan jika tidak ditemukan. Nah, yang keempat ini yaitu untuk memanggil show status untuk menampilkan semua slot parking beserta isinya jika ada. Nah, nomor 5 ini kita keluar dari programnya untuk menghentikan program dan keluar dari loop. Nah, di sini kita coba running, yaitu kita keluar dari sini dulu. Kita masuk ke smart parking, ke monitornya. Kita masuk ke main 2441 PY. Nah, sini kita udah ada nih nambah slot parking ya, kita coba. Nah, ini kita masukkan jenis slotnya, itu kita coba masukkan motor, kita masukin 2 aja. Ini udah berhasil untuk menambahkan 2 slot motor. Selanjutnya kita coba parkirin motornya, tapi sini kita bisa coba mobil. Nah, di sini tidak ada slot yang tersedia untuk kendaraan jenis mobil karena kita cuma buat slot untuk motor. Kita coba untuk parkirkan kendaraan dulu. Nah, ini udah berhasil. Nah, di sini kita coba tampilkan. Nah, ini tampilannya. Di sini kita bisa nambah lagi slotnya. Misal mobil kan, tambahin slotnya 2 juga. Kita keluarkan, kita tampilkan. Ini mobil, motor. Kita bisa keluarkan juga. Kita keluarin plat tadi. Nah, kendaraan keluar dari slot 2 pada tanggal 2025 tanggal 29. Sini kita bisa tampilin lagi untuk melihat. Nah, ini kosong semua karena kita belum memarkirkan kendaraannya. Jadi kita keluar dari programnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika penjelasan saya masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.